Coba bayangin sejenak kata anarkisme. Apa sih yang langsung muncul di kepala kalian? Kekacauan? Orang-orang yang bikin rusuh di jalanan? Nah, hari ini kita bakal ngebedah konsep ini dari kacamata yang beda banget. Pertanyaan utamanya gini, gimana kalau anarkisme itu bukan sekadar filosofi politik, tapi sebenarnya adalah hukum alam? Kaget kan? Tapi ini benaran tesis utamanya Peter Kropotkin, seorang ilmuwan dan filsuf asal Rusia. Dia berargumen kalau anarkisme itu bukan cuma mimpi utopis, tapi justru aplikasi langsung dari biologi evolusioner dan metode ilmiah ke dalam masyarakat kita. Yap, kalian nggak salah dengar, kita beneran bakal ngomongin sains dan biologi di sini. Selamat datang di paparan kita kali ini. Buat kalian yang suka ngebedah ide-ide besar sampai ke akarnya, kalian ada di tempat yang pas. Hari ini, kita bakal menelaah sebuah manifesto politik dari abad ke-19, yaitu Modern Science and Anarchism, karya Kropotkin. Kita bakal tetap netral dan objektif ya, kita cuma akan melihat gimana sih Kropotkin membangun argumennya, langkah demi langkah murni menggunakan lensa sains modern. Biar gampang, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas dua kekuatan dalam sejarah. Terus, pertemuan sains dan masyarakat. Ketiga, faktor saling membantu atau mutual aid. Keempat, soal hukum dan negara. Dan terakhir, kita intip gimana visi anarkisnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, dua kekuatan dalam sejarah. Jadi gini, Kropotkin melihat sejarah itu bukan sebagai deretan raja yang saling menaklukkan, tapi sebagai ajang tarik ulur abadi antara dua kekuatan besar. Di satu sisi, ada yang dia sebut sebagai kekuatan kreatif massa. Ini tuh masyarakat biasa yang secara natural ngebangun komunitas desa, bikin aturan adat, atau ngebentuk serikat pekerja. Murni buat menjaga kedamaian dan kerjasama. Nah, di sisi lain, selalu ada minoritas pencari otoritas. Mereka ini kelompok elit kayak panglima perang, pendeta kuno, atau penguasa, yang kerjaannya terus-terusan nyari cara buat berkuasa, nundukin massa, dan ngambil untung dari tenaga orang lain. Sejarah peradaban kita menurut Kropotkin, ya isinya konflik antara dua kelompok ini. Lanjut ke bagian kedua, pertemuan sains dan masyarakat. Buat paham masyarakat secara objektif, Kropotkin ngajak kita mundur sedikit ke masa kebangkitan intelektual di abad ke-18 dan 19. Di era ini, metode ilmiah lagi gencar-gencarnya ngedobrak cara pikir usang. Bayangin aja para pemikir Prancis di abad ke-18 mulai ninggalin hal-hal berbau metafisik, mereka pengen ngejelasin alam semesta murni tanpa campur tangan kekuatan gaib. Terus masuk ke tahun 1856 sampai 1862, ilmu fisika dan biologi itu meledak banget perkembangannya. Puncaknya di tahun 1859, waktu Charles Darwin ngerilis bukunya yang mengubah dunia, The Origin of Species. Terobosan-terobosan inilah yang akhirnya ngebuka jalan supaya sosiologi dan psikologi bisa dipelajari sebagai ilmu alam yang pasti, bukan sekedar tebak-tebakan filsafat. Tapi kenyataannya, transisi sains ini nggak langsung mulus buat para sosiolog awal. Ambil contoh Auguste Comte. Dia nyoba pakai sains buat ngejelasin masyarakat. Tapi menurut Kropotkin, Comte gagal, karena ujung-ujungnya dia balik lagi ke alasan religius buat ngejelasin moralitas manusia. Terus ada Herbert Spencer, yang menurut Kropotkin, salah nangkep ide Darwin. Spencer mikirnya evolusi itu murni soal perang berdarah antara individu yang saling sikut. Nah, sebagai solusinya, Kropotkin nawarin pendekatannya sendiri. Dia murni pakai metode sains induktif-deduktif dari biologi, bener-bener nyingkirin bias agama dan bias kapitalisme yang lagi tren banget waktu itu. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yang jadi inti argumennya, faktor saling membantu, atau mutual aid. Kalau pendekatan sosiolog sebelumnya dianggap salah paham, terus fakta biologi apa dong yang beneran bikin masyarakat kita itu bisa maju? Nah, kalian pasti sering dengar kutipan puitis yang terkenal ini, alam merah di gigi dan cakar. Pepatah ini tuh semacam merangkum ide yang dipercaya banget sama ilmuwan kayak Huxley dan Spencer. Mereka yakin banget kalau manusia purba dan hewan itu hidupnya tragis, terisolasi, dan isinya cuma perang semua melawan semua. Intinya, mereka mikir evolusi itu ya cuma didorong sama kompetisi yang brutal dan saling memangsa. Tapi tunggu dulu, Kropotkin. Yang juga ngebawa hasil observasi dari ahli zoologi Rusia, Kessler, ngebantah keras mitos tentang kekerasan konstan itu. Dia ngenalin konsep revolusioner yang namanya mutual aid atau bantuan timbal balik. Berdasarkan observasi mereka di alam liar, spesies yang paling sukses bertahan hidup itu justru bukan yang jago bunuh-bunuhan di dalam kelompoknya sendiri. Justru, spesies yang mempraktikkan mutual aid lah yang menang. Kerjasama, solidaritas, dan saling melindungi menurut mereka adalah senjata biologis paling ampuh buat bertahan hidup dan makin cerdas. Jauh lebih kuat dibanding sekedar kompetisi internal. Menarik banget kan? Oke, kita lanjut ke bagian keempat, hukum dan negara.
Dengan pakai prinsip mutual aid tadi, literatur ini mulai ngebedah institusi-institusi modern kita secara sistematis. Kropotkin berargumen kalau selama ini kita dicekoki narasi palsu, mitos yang bilang kalau manusia itu pada dasarnya adalah binatang buas yang jahat. Menurut dia, ide ini tuh aslinya direkayasa dari dulu oleh kelompok penguasa dan pendeta kuno, terus dilembagakan sama institusi agama yang mengajarkan kalau manusia itu penuh dosa. Konsep ini akhirnya diambil alih dengan senang hati oleh negara. Kenapa? Ya karena kalau nggak ada mitos bahwa kita ini bakal saling bunuh kalau dibiarin bebas, negara nggak bakal punya alasan logis buat ngebenerin adanya polisi, hakim, dan otoritas yang ngekang masyarakat. Terus, gimana dong sama hukum tertulis yang kita taati? Nah, Kropotkin itu mengibaratkan hukum tertulis layaknya kuda Troya yang punya asal-usul ganda. Gini logikanya, di langkah pertama, para pembuat hukum ini dengan pintarnya ngambil kebiasaan gotong royong yang emang udah ada secara alami dan diakui berguna, kayak larangan jangan membunuh. Tapi di langkah kedua, di balik aturan baik itu, mereka nyelundupin aturan-aturan lain yang fungsinya cuma buat ngelindungin kelompok elit penguasa. Misalnya, melegalkan perbudakan atau melindungi harta milik raja. Jadi menurut pandangan ini, hukum tertulis itu sebenarnya cuma taktik buat membekukan sistem yang menindas ini biar jadi permanen. Deduksi lebih jauh dari teks ini bahkan narik kesimpulan kalau negara dan kapitalisme itu ibarat dua sisi koin yang sama, nggak terpisahkan. Kropotkin nggak ngelihat negara sebagai pelindung rakyat, tapi lebih kayak sebuah serikat asuransi antara tuan tanah, militer, dan pendeta elit buat ngamanin kekuasaan mereka. Kapitalisme pun digambarkan nggak bakal bisa jalan sehari aja tanpa dukungan negara. Negaralah yang merampas lahan warga, melegalkan eksploitasi, dan maksa orang miskin kerja keras. Jadi dari perspektif ini, dua-duanya adalah konstruksi buatan yang sengaja ngeberangusin insting kerjasama alami manusia. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, visi anarkis. Setelah membongkar semua struktur tadi pakai kacamata biologi dan sejarah, Kropotkin akhirnya nawarin alternatif sosiopolitiknya. Dan ingat, ini dibingkai bukan sebagai mimpi utopis, tapi sebagai sebuah keharusan ilmiah. Visi anarkis ini nolak mentah-mentah segala bentuk revolusi yang disetir atau dipaksa dari atas. Menurut teks ini, sistem pemerintahan terpusat, bahkan kalau itu dilabeli sistem sosialis perwakilan sekalipun, pasti ujung-ujungnya bakal nyiptain kelas birokrat baru yang malah ngehalangin kebebasan rakyat. Revolusi yang beneran sejati itu harus selalu dibangun dari bawah, lewat aktivitas komunal masyarakat itu sendiri. Jadi apa dong tujuan akhirnya? Kropotkin pengen individu itu bebas sepenuhnya dari cengkeraman otoritas negara. Alih-alih diatur oleh pejabat, masyarakat bakal ngatur diri mereka sendiri lewat kesepakatan bebas dan komune-komune independen. Dan yang paling menarik, fokus ekonominya juga diputar balik 180 derajat. Daripada sibuk produksi, cuma demi profit atau nilai lebih, masyarakat bakal lebih fokus ke konsumsi. Maksudnya, mastiin dulu nih kebutuhan dasar setiap orang atas makanan, tempat tinggal, dan pakaian terpenuhi. Baru setelah itu, tenaga kerja digabungin buat menuhin kebutuhan tadi tanpa ada yang mubazir. Inilah yang dia sebut sebagai komunisme bebas. Kemajuan murni lewat gotong royong yang terpadu. Nah, kita sampai di penghujung paparan nih. Setelah ngelewatin perjalanan sejarah, melihat revolusi ilmiah, mendalami biologi mutual aid, sampai mendekonstruksi apa itu negara, Kropotkin ninggalin kita dengan satu tesis radikal yang ngebongkar cara kita memandang peradaban. Coba deh pikirin pertanyaan provokatif ini. Buat melangkah ke masa depan dan mencapai kebahagiaan sejati, apakah peradaban manusia benar-benar butuh hukum negara yang lebih ketat dan otoritas yang lebih kuat? Ataukah kemajuan itu sebenarnya bersumber dari kemampuan bawaan biologis kita, sains alami tentang kerjasama bebas dan saling membantu? Pertanyaan yang bikin merindingan, silahkan direnungkan. Dan terima kasih banget udah nemenin saya ngebedah topik seru ini hari ini.